Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah dalam membentuk akhlakul karimah. Pertama, yaitu hikmah. Hikmah secara bahasa artinya kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, dan peribahasaan atau kata-kata bijak dan salah satu dari nama Al-Quran. Menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat mengungkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Menurut Hajjah Omar, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur, cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Sayyid Qutb mengatakan, al-hikmah adalah keseimbangan, mengetahui alasan dan tujuan, basirah yang membimbing seseorang ke arah tingkah laku dan perbuatan yang baik dan benar. Kata al-hikmah memiliki makna pencegahan dan meliputi beberapa makna, yaitu adil dan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezaliman. Hilm akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. Ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. Nubuwah Quran, seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan dari terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan agar manusia terhindar dari syirik, munkar, dan perbuatan buruk. Kata hikmah disebut dalam Al-Quran sampai berkali-kali dengan berbagai makna, yaitu pertama, bermakna pengajaran. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Kedua, bermakna pemahaman dan ilmu. Ketiga, bermakna an-nubuwah. Keempat, bermakna Al-Quran. Dalil nakli hikmah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 dan Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah memberikan hikmah hanya kepada orang yang dikehendaki dan telah diberikan kebaikan oleh Allah. Dan Allah menyeru kepada manusia supaya menyampaikan dakwahnya dengan hikmah atau bijaksana, dengan kata-kata yang menyenangkan. Hikmah dapat menempatkan perkara pada tempatnya, yaitu dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, dan berkata yang berbuat secara tepat dan benar, dan memberi nasihat pada tempatnya serta menempatkan hujatan atau dialog dan sikap tegas. Orang yang mengamalkan sifat hikmah akan merasakan buah dari perkataannya, yaitu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran atau keadilan, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus dikembangkan, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan, serta senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi dan sebagainya. Kedua, yaitu ifah. Ifah berasal dari bahasa Arab afa ya'ifu wa ifah. Artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, menjaga dan memelihara kesucian diri. Secara istilah, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan dapat menjatuhkannya. Ifah dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri atau alifah, dan menjaga diri dari segala ketuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Dalil nakli ifah yang pertama yaitu untuk perintah menjaga kesucian panca indera. Di hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Yang kedua yaitu perintah untuk menjaga kesucian jasad. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang ketiga yaitu perintah untuk menjaga kesucian dan memakan harta orang lain. Hal ini terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 6. Keempat, perintah untuk menjaga kesucian lisan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bentuk-bentuk ifah diantaranya 1. Dengan menjaga kesucian diri.
Janganlah mengakui ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Dalam menjaga kesucian diri terbagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya satu, menjaga kesucian panca indera, yang kedua, kesucian jasad, yang ketiga, kesucian dari memakan harta orang lain, yang keempat, kesucian lisan. Kedua, menjaga kehormatan diri. Untuk setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersikap ifah dengan menjaga kehormatan dirinya. Pertama, dengan menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual dan harus menjaga penglihatan, pergaulan, dan cara-cara berpakaian. Kedua, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta bagi orang miskin diharap tidak mengadahkan tangan dan meminta-minta. Begitupun orang muslim yang memiliki kelebihan harta akan membantu orang miskin yang tidak mau memohon bantuan karena sikap ifahnya. Ketiga, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya. Dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, maka seseorang harus betul-betul menjauhi segala macam-macam bentuk ketidakjujuran. Bentuk ifah yang ketiga yaitu membimbing jiwa untuk menuju kearifan dengan melakukan dua hal berikut ini. Satu, memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri, sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, sehingga ia meminta kepada makhluk, baik secara lisan atau lisan al-maqal maupun keadaan lisan al-hal. Kedua, merasa cukup dengan Allah Ta'ala, percaya dengan pencukupannya dan husnudzon billah. Terakhir yaitu keutamaan ifah. Seseorang yang ifah adalah orang yang bisa menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan maupun diharamkan, walaupun jiwanya tercenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Ifah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah, maka sifat inilah yang perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil. Dari sifat ifahlah akan lahir sifat-sifat mulia, di antaranya dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat, memiliki keinginan yang sederhana, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu, dan sebagainya. Orang yang berperilaku ifah disebut afif. Beberapa hal yang diperhatikan dan dilakukan oleh seseorang muslim untuk menjaga kehormatan diri diantaranya selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasul, membantu mempertimbangkan teman bergaul, mengontrol dan menjaga dalam urusan makan, minum, dan kehalalannya. Tidak khalwat atau berduaan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, menundukkan pandangan atau ghadul basar, dan menjaga kemaluannya, senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak mengundang fitnah. Ketiga yaitu syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Lawan dari syaja'ah adalah al-jabn yang artinya pengecut. Sumber keberanian yang dimiliki seseorang antara lain, satu, rasa takut kepada Allah, yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia, yang ketiga, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang, yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi, yang kelima, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi kepada aspek maslahat dan tanggung jawab. Orang yang berbuat maksimal sesuai statusnya itulah pemberani atau al-syaji'. Al-syaja'ah atau berani bukan sinonim adam al-khauf atau tidak takut sama sekali. Dalil nakli tentang syaja'ah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Ayat tersebut menegaskan bahwa syaja'ah mengarahkan pada kita agar tidak merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran. Macam-macam bentuk syaja'ah. Syaja'ah dibagi menjadi dua macam. Pertama syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang terlihat atau tampak. Misalnya, keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Kedua, yaitu syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk syaja'ah nafsiyah adalah sebagai berikut. Satu, as-sarkhah fi al-haq, atau terus terang dalam kebenaran, tidak pelin-pelan atau sesekali mengatakan begini, pada waktu lainnya mengatakan begitu. Kedua, kitman al-sir, atau menyembunyikan rahasia, tidak membukanya apalagi menyebarluaskan. Yang ketiga, al-i'tiraf bil al-khata,
atau mengakui kesalahan. Yang keempat, al-insaf min al-nafs atau objektif terhadap diri sendiri. Hati boleh panas, telinga boleh marah, tetapi akal pikiran tetap jernih dan memilih cara mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang paling tepat. Syaja'ah dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, yakni satu, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan. Yang kedua, terus terang dalam kebenaran ketika mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh perhitungan. Yang keempat, berani mengakui kesalahan. Yang kelima, yaitu menahan nafsu di saat marah. Agar bisa menerapkan sifat syaja'ah, maka harus memiliki sumber keberanian pada dirinya sebagai berikut. Satu, berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Yang kedua, yaitu membela hak milik jiwa dan raga. Yang ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Dari syaja'ah atau perwira, maka akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia. Cepat tanggap, perkasa, memecahkan nafsu, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Apabila seseorang kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu a'dalah berasal dari kata adil, artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepenuhnya dan tidak sewenang-wenang. Adil artinya sama, seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Menurut istilah adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memilih dan tidak merugikan pihak manapun. Dalil nakli tentang adalah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Bentuk-bentuk adalah yang pertama yaitu adil terhadap Allah, yang kedua adil terhadap diri sendiri, yang ketiga adil terhadap orang lain, yang keempat adil terhadap makhluk lain. Kedudukan dan manfaat adalah yaitu terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, keadilan adil adalah dambaan setiap orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, yaitu 3 orang yang tidak tertolak doanya, yaitu orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.